Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Tania Putri dengan NIM 170562111 ingin mempresentasikan judul seminar proposal saya, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Baik, latar belakang judul saya yaitu pada era globalisasi zaman sekarang, perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berkomitmen tinggi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan mengerti akan kemajuan teknologi. Menurut Hasibuan 2014, agar perusahaan mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh manajemen, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah karyawan perusahaan itu sendiri. Laindong DKK tahun 2019 juga mengemukakan bahwa lingkungan kerja yang baik juga mampu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi karyawan yang pada akhirnya akan menimbulkan perasaan puas di dalam diri mereka. Budaya organisasi tidak terlihat namun memberi pengaruh pikiran, perasaan, dan tingkah laku orang yang bekerja di suatu organisasi. Nilai-nilai dalam budaya organisasi memiliki makna yang sama, serta keyakinan tentang keberadaan organisasi dan perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh semua anggota, yang dikemukakan oleh Avandi 2016. Nah, dalam hal ini, PTX yang saya teliti memiliki angka kepuasan kerja yang cukup rendah, sehingga diperlukan penelitian untuk melihat faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepuasan kerja. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, ada bagaimana gambaran atau kondisi lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang kedua, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX? Yang ketiga, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX? Yang keempat, apakah model penelitian lingkungan kerja dan budaya organisasi dapat berpengaruh dalam penentuan kepuasan kerja karyawan pada PTX? Lalu di sini tujuan penelitiannya yang pertama yaitu untuk mengetahui pemahaman deskripsi dari lingkungan kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PTX. Yang keempat, untuk mengetahui apakah model penelitian lingkungan kerja dan budaya organisasi dapat berpengaruh dalam penentuan kepuasan kerja karyawan di PTX. Lalu di sini manfaat penelitiannya terbagi menjadi 4, yaitu ada kegunaan teoritas bagi perusahaan, bagi penulis, dan bagi pembaca. Nah, untuk kegunaan teoritas sendiri, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, khususnya di bidang manajemen sumber manusia, mengenai pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, serta dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian untuk peneliti selanjutnya di masa mendatang. Lalu untuk perusahaan sendiri yaitu sebagai masukan berupa informasi tentang pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan serta peningkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan. Nah, bagi pembaca sendiri, yaitu pembaca dapat mengetahui nih seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut. Nah, untuk kebaharuan penelitian sendiri, yaitu memang sudah banyak nih peneliti yang melakukan penelitian tentang faktor apa saja yang dapat membuat kepuasan kerja karyawan menjadi berpengaruh signifikan terhadap faktor yang teliti. Nah, kita dapat melihat nih beberapa sumber yang ada di samping, yaitu contohnya seperti Handaru et al. 2013, Yona Ariana 2015, Dewi Susita et al. 2021, Wihana 2019, Igede Adiputra et al. 2021,
Rizky Wahyuniardi et al. 2018, Hendro Tahjono et al. 2014. Nah, peneliti-peneliti di atas nih menemukan faktor apa saja yang membuat kepuasan kerja menjadi berpengaruh signifikan. Nah, sehingga dalam kebaharuan penelitian yang akan saya lakukan saat ini, karena adanya pengaruh perubahan kuantitas karyawan dalam lingkungan kerja dan budaya organisasi yang berubah semenjak adanya COVID-19 pada PTX yang akan saya teliti. Nah, saya nih sebagai peneliti ingin melihat nih bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada PTX. Nah, untuk kajian teorinya sendiri itu ada kepuasan kerja karyawan sebagai yaitu uh, Harbex 2014 mengemukakan ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, hal-hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang, yang mencakup perasaan berprestasi, bertanggung jawab, kemajuan, dapat menikmati pekerjaan itu sendiri, dan adanya pengakuan atas semuanya. Yang kedua, hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah terutama faktor yang dianggap remeh pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak gaji, tunjangan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, karyawan akan kecewa apabila peluang untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya serta mulai mencari-cari kesalahan. Nah, Handoko 2010 juga mengemukakan kepuasan kerja sendiri itu mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tuh nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Nah, dari kedua teori tersebut dapat kita simpulkan nih bahwa kepuasan kerja atau job satisfaction karyawan dalam suatu perusahaan tentunya penting untuk diperhatikan oleh jajaran manajemen karena kepuasan kerja karyawan akan menentukan tingkat semangat kerja dari para karyawan itu sendiri. Nah, menurut Robbins dan Judge 2017 juga menyebutkan terdapat beberapa dimensi dari kepuasan kerja karyawan. Indikator kepuasan kerja karyawan dapat dilihat sebagai berikut, yaitu ada gaji, promosi, pekerjaan itu sendiri, supervisi, dan rekan kerja, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kajian teori lingkungan kerja. Nah, Pranitasari 2018 mengemukakan lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku seseorang. Lalu, Neuner dan Klaus dalam Leonard 2008 itu membagi menjadi 4 kelompok, yaitu faktor psikologis, fisiologis, lingkungan penglihatan, atau faktor cahaya, warna, lingkungan atmosfer, atau kelembapan sirkulasi udara suhu, lingkungan permukaan atau kebersihan, dan lingkungan pendengaran atau peredam suara tata surya. Nah, dari penjelasan di samping nih dapat disimpulkan bahwa situasi lingkungan kerja atau keadaan yang berada di sekitar para karyawan, lingkungan yang sehat maka akan mempengaruhi kerja karyawan sehingga dapat menjalankan tugas-tugas yang telah dibebankan dengan baik. Lingkungan kerja yang bersih dapat menimbulkan rasa senang sehingga dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja dan tentunya dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, dalam mengukur variabel lingkungan kerja, penelitian mengadaptasi indikator yang digunakan dalam penelitian Sedarmayanti 2017. Dalam hal ini, lingkungan kerja dapat dilihat dari 5 komponen, yaitu penerangan atau cahaya tempat kerja, sirkulasi udara, keamanan di tempat kerja, kebisingan, dan kebersihan. Lalu selanjutnya adalah kajian teori budaya organisasi sebagai X2. Nah, ini tuh ada dari teori menurut Susanto dalam Sujono 2014 halaman 24. Nah, mereka ini mengatakan budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha penyesuaian integrasi ke dalam perusahaan. Sehingga masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak atau berperilaku. Lalu yang kedua ada dari Robbins dan Timothy 2014, yaitu organizational culture is a system of shared meaning held by members that distinguish the organization from other organization.
Maksudnya, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dipegang oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Nah, budaya organisasi yang kuat nih pasti akan membantu organisasi dalam memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk berkembang dan berproses bersama, tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Bila proses internalisasi budaya organisasi menjadi budaya pribadi telah berhasil, maka karyawan akan merasa identik dengan organisasinya, merasa menyatu dan dapat mencapai kepuasan kerja karyawan dengan optimal. Ini adalah kondisi yang saling menguntungkan, baik bagi organisasi maupun karyawan. Nah, menurut Robbins dan Judge 2011 menyebutkan terdapat beberapa dimensi dari budaya organisasi. Nah, indikator budaya organisasi sebagai berikut yaitu ada inovasi dan keberanian mengambil risiko, perhatian terhadap detail, berorientasi terhadap hasil, berorientasi tim, dan stabilitas. Nah, ini untuk rangka penelitian yang saya ambil, yaitu ada lingkungan kerja sebagai X1, lalu ada budaya organisasi sebagai X2, dan untuk Y-nya sendiri yaitu kepuasan kerja. Nah, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, untuk populasi sendiri yaitu dalam penelitian ini populasi yang diteliti merupakan populasi terbatas dan homogen pada karyawan PTX dengan jumlah 46 karyawan tetap. Nah, untuk sampelnya karena penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian dengan populasi di bawah 100, maka dari itu metode sampel yang dipakai adalah sensus. Nah, yang akan dilakukan oleh pada seluruh anggota populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini merupakan karyawan dari PTX sebanyak 46 karyawan tetap. Nah, untuk metode penelitian sendiri, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu desain penelitian, teknik pengambilan data, dan metode analisis. Nah, untuk desain penelitian sendiri, yaitu metode penelitian yang akan digunakan dalam metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Lalu untuk pengambilan datanya itu menggunakan metode data primer menggunakan skala Likert 1-4, dan analisis yaitu menggunakan SPSS versi 25. Baik, sekian presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.